Shalom, selamat pagi, puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini kita boleh ada di hadapan Tuhan. Kita bersyukur kalau pagi hari ini kita boleh bersama-sama menikmati satu ibadah Jumat Agung walaupun melalui online. Saudara di rumah, tapi mari fokuskan hati pikiran kita untuk menyembah dan bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan oleh karena kebaikannya yang sungguh luar biasa yang Dia berikan di dalam setiap kehidupan kita. Dia telah mati untuk menyelamatkan setiap dosa dan menebus setiap dosa-dosa kita dan menyelamatkan setiap kehidupan kita untuk menjadi mulia dan berharga di hadapannya. Mari saudara dalam kasih Tuhan kita akan sembah, kita akan agungkan dan kita akan muliakan melalui satu persekutuan. Mari fokuskan hati pikiran kita tertuju kepada Tuhan hingga kita boleh bersyukur karena masih Tuhan berikan kesempatan, kekuatan, kesehatan bagi kita pada pagi hari ini ada di hadapannya. Kita mau menaikkan segala ucapan syukur kita kepada Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Glory bagi nama-Mu. Engkau yang sangat baik Bapa, yang mengasihi kami lebih dari segalanya. Haleluya. Mari sembah saudara dalam kasih Tuhan. Saudara di rumah fokuskan untuk menyembah, mengagungkan dan berterima kasih. Kalau pada hari ini Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kita. Hari ini hari yang sangat luar biasa, di mana Juru Selamat kita, Dia mau mati untuk kita, menyelamatkan setiap dosa kita, hingga kita boleh berharga di hadapannya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau yang memimpin lebih dari segalanya Tuhan. Mari kita puji Dia. Kita agungkan Dia dengan setiap pujian kita pagi hari. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Kaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Kalib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidup. Sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup
karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu. Salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat karena salibmu. Oleh karena salibmu Bapa, kami boleh hidup, kami boleh menang, kami boleh disembuhkan oleh karena sanggup untuk melakukan mujizatmu. Melakukan mujizatmu. Engkau yang berkuasa, Tuhan, sanggup melakukan mujizatmu di hidup kami. Haleluya. Kami percaya Tuhan, semua oleh karena kasih dan anugerah-Mu, semua oleh karena pengorbanan-Mu Tuhan Yesus, oleh karena Engkau yang mati di kayu salib untuk menyelamatkan kami, menebus dosa kami, buat kami menjadi menang dan hidup di hadapan-Mu Bapa. Haleluya. Dibagi nama-Mu ya Bapa. Mari sembah diajukan Dia. Haleluya. Terima kasih. Nanti dengan hormat kembali Bapak Gembala untuk berdoa. Haleluya Yesus. Bapa di sorga, Engkau Allah kami, Allah yang ajaib, Allah kami, Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, pada hari ini kami merayakan Tuhan Jumat Agung. Kami percaya dan kami yakin ibadah kami ibadah yang berkenan di hadapan-Mu. Dari awal sampai akhir Roh Kudus Engkau bekerja, Engkau lawat kami. Biarlah ibadah kami ibadah yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, saudara. Kita boleh bersyukur karena Tuhan begitu sangat baik, teramat baik bagi kita. Kalau pada hari ini nanti jam 3 siang Dia akan menghembuskan napasnya kepada Bapa di surga. Dia mati oleh karena kita, dan kita boleh mempunyai satu kemenangan. Mari fokuskan hati pikiran kita untuk mengucap syukur dan berterima kasih melalui setiap puji-pujian yang kita naikkan di hadapan Tuhan pagi hari ini. Betapa kita boleh diperbaharui, diubahkan, dipulihkan oleh darah Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Haleluya. Kami bersuka cita pagi hari ini Bapa. Citaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu.
darahmu Yesus, sucikan daku. Darahmu Yesus, bebaskanku. Darahmu Yesus, ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Haleluya. Kita yang sudah diperbaharui oleh kematian Tuhan, kita percaya kita mau lebih baru dan baru lagi dan penuh sukacita pagi hari ini. Haleluya. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku tak ditebus oleh curahan darahmu. Ku menyanyi bagimu, ku memuji namamu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darahmu Yesus. Darahmu Yesus, sucikan daku. Darahmu Yesus, bebaskanku. Darahmu Yesus, ubahkan daku. Ku dijadikan. Darahmu Yesus, darahmu Yesus, sucikan daku. Darahmu Yesus, bebaskanku. Darahmu Yesus, ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Ku dijadikan baru. Ku dijadikan. Ku dijadikan. Ku dijadikan baru. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami anak-anakmu yang sudah ditebus oleh kematian-Mu. Terima kasih Bapa. Haleluya. Kita boleh bersyukur kalau pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk kita bisa menikmati ibadah Jumat Agung bersama-sama. Walaupun saudara di rumah, tapi kita percaya Roh Tuhan tetap ada di mana kita berada. Haleluya. Semua oleh karena salib Kristus, oleh karena darah Kristus yang sudah menebus kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Glory bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Akan ku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan Tuhan. Pujian
tunaikan sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh karena kuasa darah Yesus yang telah menyucikan dan memperbaharui kehidupan kita, kehadiran-Mu bawa persembahan ke tempat kudus. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian tunaikan, sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kau telah tebus dosaku. Haleluya. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu Kau tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru
kuasa darah, oleh kuasa darah-Mu Tuhan. Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu mengikutiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Besar anugerah-Mu, Kau selamat bagiku. Menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, oleh karena kuasa darah-Mu kami menjadi anak-anak-Mu yang baru, yang telah ditebus, diselamatkan oleh kematian-Mu di kayu salib pada hari ini ya Bapa. Kami bersyukur dan berterima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, betapa Engkau sungguh sangat luar biasa Tuhan, Allah yang sempurna yang memberikan segalanya untuk kami. Terima kasih Bapa. Baik saudara, dalam kasih Tuhan, kita akan siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Biar firman Tuhan ini memberikan satu kekuatan bagi mereka yang lemah, memberi semangat bagi mereka yang tidak mampu, dan memberikan satu penghiburan bagi mereka dalam segala kesusahan. Memberikan satu kekuatan yang sungguh luar biasa bagi mereka yang lemah, dan menyembuhkan segala yang sakit. Haleluya Tuhan, kami siapkan hati kami untuk mendengar akan firman-Mu Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Glory bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa. Kaulah nafasku, Engkaulah sumberku. Dengan kekuatan salib-Mu ku dimampukan selalu. Semua perkaraku, semua harapanku ku bawa kepada salib-Mu yang menjadi kekuatanku. Salib-Mu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalam. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kaulah napasku, Engkaulah sumberku. Kekuatan salib-Mu ku dimampukan
perkaraku, semua harapanku kami bawa Tuhan, bawa kepada salib-Mu yang menjadi kekuatanku. Salib-Mu telah mengerjakan nanti bebas keselamatan yang besar bagiku. Menyaksikan Katakan salib-Mu sekali lagi salib-Mu yang mengerjakan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu, Bapa. Kau telah mengerjakan keselamatan yang besar bagi kami, Bapa. Kami bersyukur, Tuhan. Haleluya. Terima kasih Allah. Yesus, terima kasih. Kami bersyukur Bapa. Haleluya, Roh Kudus, haleluya. Terpujilah nama-Mu Allah Bapa kami yang kekal. Engkau Allah yang mengasihi kami dan seisi dunia ini Tuhan, sehingga Engkau mengaruniakan anak-Mu yang tunggal bagi kami, yaitu Yesus Kristus, yang mengerjakan keselamatan besar bagi kami di atas kayu salib. Di hari perayaan Jumat Agung ini kami mau mengucap syukur buat semua yang Engkau kerjakan bagi kami ya Yesus. Tanpa kasih-Mu, tanpa pengorbanan-Mu, kami tidak akan ditebus dari dosa kami. Karena itu Bapa, ucapan syukur kami pada pagi hari ini, kalau kami masih bisa merayakan hari Jumat Agung Tuhan. Baik kami yang di rumah Tuhan, kami merayakan secara online sudah 2 tahun ini Tuhan. Kami percaya kasih Allah begitu besar kalau kami masih hidup sampai hari ini, karena anugerah Tuhan yang begitu besar dalam hidup kami. Terima kasih, berkati hamba-Mu yang sudah melayani WL Singer Musik. Engkau pakai mereka dengan lebih dahsyat lagi Tuhan. Dan kami semua yang saat ini siap mendengar firman Tuhan, Allah Engkau urapi hamba-Mu dan jamah setiap kami yang di rumah, yang sedang sakit, yang sedang lemah. Mari Engkau berikan kekuatan lewat firman-Mu Bapa. Perayaan Jumat Agung bukan perayaan yang biasa-biasa saja, tapi di mana kami kembali bangkit Tuhan, mengingat pengorbanan-Mu, dan pengorbanan-Mu hidup di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami semua yang siap mendengar firman Tuhan, mari katakan amin. Puji Tuhan, shalom.
Ya, terima kasih buat teman-teman yang sudah melayani Tuhan pada pagi hari ini, well singer musik dan sound semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Ya, halo apa kabar semua Bapak Ibu yang ada di rumah? Saya percaya kita semua yang di rumah tetap semangat. Kita menyambut hari perayaan Jumat Agung pada pagi hari ini dengan hati yang penuh sukacita. Amin. Apapun keadaan kita pada pagi hari ini kita bersyukur. Kalau kita masih hidup, kita masih diberikan nafas oleh Tuhan. Sampai hari ini tandanya Tuhan mengasihi kita. Tadi kita sudah nyanyikan pujian tentang salib, karya salib Kristus begitu besar dalam kehidupan kita. Tanpa salib kita tidak ada. Tanpa salib kita tidak bisa berdiri dan menghadap Bapa di surga. Karena ada salib maka kita bisa pada pagi hari ini kita bisa mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita mau belajar tentang arti daripada pengorbanan Kristus. Sudah sering kali kita dengar, tapi pada hari ini saya percaya di hari Jumat Agung ini akan membangkitkan kembali. Kita akan menghidupkan kembali pengorbanan Kristus di dalam kehidupan kita. Baru beberapa hari ini, minggu yang lalu, ada satu insiden yang terjadi. Peledakan bom di kota Makassar. Di sana ada seorang bapak yang bernama Kosmas. Dia adalah security di gereja itu. Bapak ini melakukan satu karya yang besar yang sehingga dia disebut sebagai pahlawan. Karena dia berhasil menahan orang yang membawa bom itu yang mau diledakkan di dalam gereja. Tapi karena Bapak ini menahan sehingga bom itu tidak meledak dalam gereja tapi di luar. Dari situ Bapak itu luka-luka. Tapi dia disebut sebagai pahlawan. Karena dia menyelamatkan orang-orang yang ada di dalam satu gereja itu. Seandainya Bapak itu tidak menahan orang yang membawa bom, kita tidak tahu apa yang terjadi dengan orang-orang yang ada di dalam gereja yang sementara beribadah. Ada satu orang yang mau korbankan dirinya. Karena dia lebih mengasihi dirinya sendiri daripada orang-orang yang ada dalam ibadah itu. Dia mengasihi orang-orang di dalam gereja. Dia pikir saya lebih berkorban daripada banyak orang yang jadi korban. Itu juga yang dilakukan oleh Allah Bapa kita yang di surga. Firman Tuhan berkata, kenapa Yesus mau disalibkan? Di dalam firman Tuhan dikatakan, mari kita buka. Di dalam Matius pasal yang ke-26. Matius 26 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua, demikian firman Tuhan dikatakan, setelah Yesus selesai dengan segala pengajarannya itu, berkatalah ia kepada murid-muridnya, kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Yesus tahu bahwa hari penyalibannya sudah tiba. Dalam firman Tuhan dikatakan ada 4 kali Yesus memberitahukan tentang penderitaan yang akan dia terima. Dikatakan 2 hari lagi anak manusia akan diserahkan dan akan disalibkan. Bapak Ibu, hukuman salib itu adalah bukan hukuman yang biasa dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Tapi salib adalah hukuman Romawi. Orang Yahudi biasa kalau orang berbuat salah, kalau mereka tidak dirajam dengan batu, dipenggal dengan itu, dirajam dengan batu. Dan juga ada 3 hukuman yang biasa dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Dibakar dan juga ada yang dipenggal dengan pedang. Tetapi salib ini bukan hukuman orang Yahudi. Dan Yesus disalibkan ini adalah cara yang tidak sewajarnya. Karena ketika seseorang disalibkan, maka dia dianggap terkutuk. Tapi Yesus mau melakukan itu. Dia tidak menolak ketika dia disalibkan. Kita lihat apa yang mendorong Yesus, mengapa Yesus mau melakukan penyaliban walaupun hal yang tidak wajar, yang tidak adil. Kenapa dia mau lakukan? Yang pertama, karena dia mengasihi kita semua. Amin. Seperti yang tadi saya katakan, Bapak itu tadi, security itu mengasihi orang-orang yang dalam gereja itu, sehingga dia berikan dirinya sendiri jadi korban. Dia tahu bahwa itu bom akan membahayakan dirinya, tapi dia tidak peduli dengan dirinya. Dia lebih peduli dengan orang-orang yang ada dalam gereja. Yesus tidak peduli dengan dirinya. Karena dia mengasihi. Dalam Yohanes 3:16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia berikan anaknya yang tunggal, itu Yesus Kristus, supaya barang siapa yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Tanpa salib yang Yesus jalani, maka kita ini sedang menuju kepada kebinasaan. Tapi karena Allah Bapa memiliki kasih, dan kasih itu juga tertanam di dalam diri Kristus, maka Kristus mau melakukan itu. Karena memiliki kasih yang sangat besar di dalam kehidupannya, maka Yesus mau melakukan tindakan penyaliban. Dia mau mengorbankan dirinya, dia mau mati bagi kita.
Di masa-masa pandemi ini kita tahu banyak orang yang mengasihi. Karena kasih, para dokter mau rela merawat pasien yang mereka tahu kalau ketika mereka merawat pasien COVID mereka akan terkena. Tapi mereka mau melakukan karena ada kasih di dalam kehidupan mereka. Kasih yang Yesus lakukan adalah kasih agape. Yang kasih yang dilakukan meskipun kita tidak bisa membalas kasihnya. Meskipun kita dalam keadaan berdosa. Tetapi dia mau menyatakan kasihnya kepada kita. Mari di hari Jumat Agung ini kita kembali ingat bahwa ada satu kasih yang luar biasa. Satu pahlawan yang luar biasa. Satu sahabat yang luar biasa. Yang mengasihi kita dengan kasih yang tanpa batas. Kasih yang kita tidak tahu betapa luas, besar dan dalamnya. Kasih Kristus di dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa mengukur, tidak bisa membandingkan kasih Tuhan dengan kasih apapun. Dalam Yohanes dikatakan tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang sahabat untuk sahabat-sahabatnya. Yesus adalah sahabat kita dan kita adalah sahabatnya. Dia mengasihi kita dengan kasih yang besar. Kalau hari ini kita kehilangan kasih, kita berpikir tidak ada lagi yang peduli dengan kita. Ingat Yesus mengasihi kita, amin. Dia mengorbankan dirinya bagi kita. Yang kedua, apa arti daripada pengorbanan Kristus? Daripada kematian Kristus, penyaliban Kristus. Penyaliban Kristus memberikan satu penebusan bagi dosa kita. Dalam Matius 20 ayat 28 di sana dikatakan oleh firman Tuhan. Dalam Matius 20 dikatakan di situ ayat 28, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Yang kedua, Kristus mau mati, dia rela berkorban, dia rela disalibkan karena tanpa salib tidak ada pengampunan dosa. Pengampunan dosa dilakukan berkali-kali dalam perjanjian lama dengan mengorbankan anak domba jantan, mengorbankan burung, tekukur dan macam-macam, tetapi juga tidak berhasil. Pengorbanan terbesar, penebusan terbesar harus ada penumpahan darah. Dan itu bukan darah domba biasa, tapi darah anak domba Allah, yaitu Yesus Kristus. Ketika Yesus datang, berjalan Yohanes bilang itu dia, anak domba Allah yang akan diserahkan menjadi tebusan bagi banyak orang. Dalam 1 Petrus dikatakan di sana, 1 Petrus pasal 1:18 sampai 19 dikatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Kita bukan ditebus dengan barang yang fana, ada pujiannya. Bukan dengan emas dan perak, tapi kita ditebus dengan darah yang sangat mahal, menebus jiwa kita. Ada satu video yang viral, kalau Bapak Ibu nonton, tentang seorang ibu yang berkata bahwa dia melihat ada satu penglihatan, bahwa Yesus berdiri di kayu salib dan Yesus menangis dan darahnya, air matanya seperti tetesan darah dan mengalir seperti hujan deras. Dikatakan bertobatlah karena Yesus sudah datang, Yesus segera datang. Dan dikatakan bahwa hargailah pengorbanan Kristus. Apakah pengorbanan Kristus kurang untuk manusia sehingga manusia tidak pernah menghargai, manusia tidak berterima kasih atas pengorbanan Kristus? Apakah ada pengorbanan lain yang lebih besar daripada pengorbanan Kristus untuk menebus dosa kita sehingga kita mengabaikan pengorbanan Kristus? Banyak orang masih tinggal di dalam dosa. Satu penglihatan video yang lagi viral hari-hari ini. Jadi pertanyaan, apakah pengorbanan Kristus belum cukup? Sehingga kita seringkali melukai hati dia. Seringkali kita mengabaikan dia. Pada pagi hari ini, di hari ini, Bapak Ibu, mari kita perbaharui kehidupan kita. Kita menyadari betapa berharganya kita. Sehingga Kristus tebus dengan darah yang mahal. Betapa berharganya kita. Kemarin kita lihat, kami ada satu pengalaman. Kita hanya mau menyambung hidup, hanya mau menahan kehidupan mak kita pakai oksigen. Itu satu tabung kecil 35.000 2 jam habis. Kalau kita hitung dengan duit, kalau kita kali 2 jam kali 35.000 kita hitung. 1 hari 24 jam, 1 bulan berapa kita butuhkan biaya, 1 tahun berapa, dan seumur hidup kita sampai hari ini, kita umur segini, berapa banyak uang yang kita butuhkan untuk membeli oksigen.
Kita tidak bisa membeli oksigen, apalagi menebus hidup kita dari kekekalan, dari dosa. Oksigen aja kita gak sanggup membeli, apalagi kita bisa menebus diri kita dari dosa. Hanya pengorbanan Kristus yang mahal yang bisa menebus Bapak, Ibu, dan saya. Bila pagi hari ini kita mau menghargai, merenungkan betapa besar pengorbanan Allah untuk menebus dosa kita. Yang ketiga, kenapa Yesus mau menderita bagi kita? Dia mau berkorban bagi kita. Yang ketiga, dia mau memberikan satu teladan penderitaan di dalam kehidupan kita. Dalam 1 Petrus pasal yang kedua 20 sampai dengan 24 dikatakan di sana, sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa, tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagi kamu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkan kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Yesus dikatakan kita dipanggil untuk ikut menderita. Hari-hari ini banyak penderitaan terjadi dalam kehidupan kita. Sakit penyakit, belum terjadi penyakit, kita lihat ada bom meledak di sana sini. Ada juga peristiwa-peristiwa yang lain yang membuat kita menderita secara fisik, penderitaan batin. Banyak penderitaan terjadi dalam kehidupan kita. Banyak orang yang ketika menghadapi sakit penyakit, mengalami penderitaan, mereka bertanya-tanya, di manakah Tuhan? Sehingga kami orang-orang percaya harus menderita. Orang percaya harus mengalami sakit penyakit. Di sini firman Tuhan cukup jelas bahwa untuk itulah kamu dipanggil. Untuk ikut menderita bersama Kristuslah kita dipanggil. Amin. Kalau pagi hari ini engkau menderita karena engkau sudah berbuat baik. Engkau sakit karena engkau sudah menjaga kesehatanmu dengan prima. Tapi engkau masih sakit. Itu adalah atas izinnya Tuhan. Amin. Tidak perlu menyalahkan situasi, kenapa begini, kenapa begitu, tidak. Tapi kita bersyukur apapun yang terjadi dalam kehidupan kita adalah bagian dari perencana Allah. Karena kita dipanggil untuk ikut menderita seperti yang diteladankan oleh Tuhan Yesus. Penderitaan Yesus yang Yesus alami dimulai dari Getsemani. Dari awal dia ditinggalkan oleh murid-murid ketika dia ajak Simon Petrus dan Yohanes supaya mereka mendukung dia dalam doa dengan Yakobus 3 murid. Tetapi apa yang terjadi dengan mereka di sana? Di sana mereka tidur, bukan mendukung Yesus, bukan berdoa dengan Yesus, tidak. Mereka tidur. Ketika Yesus ditangkap dan Yesus dibawa, diarak sepanjang perjalanan, di mana murid-muridnya, mereka meninggalkan dia karena ketakutan. Itu penderitaan yang Yesus alami. Seringkali orang berkata, kalau mau tahu siapa teman kita ketika kita susah. Siapa yang datang ketika kita susah, itulah orang-orang yang tulus mau bersahabat dengan kita. Itulah orang-orang yang tulus mengasihi kita. Bukan cuma hanya ketika keadaan kita baik dia dekat, tapi ketika kita susah dia pergi menjauh dari kita. Kalau engkau alami hal itu hari ini, ingat Yesus lebih dulu mengalaminya. Amin. Jangan khawatir, jangan kecil hati. Ketika engkau akan ada dalam penderitaan, dalam kesulitan, sahabat-sahabatmu meninggalkan engkau. Yesus telah mengalami itu. Penderitaan yang dialami, penderitaan lain yang dialami, dia dipukul, dia disesat, dia ditendang, dia dicambuk, dia dimahkotai duri, dia diludahi, dia diolok-olok, dia dilakukan, dicaci maki, tapi tidak sedikit pun dia membalas. Yesus taat di dalam penderitaan, dia mau memberikan teladan bagi kita. Dan penghinaan yang paling menyakitkan ketika ada di salib bersama dengan 2 penyamun. Yang satu berkata kepada dia, kalau engkau anak Allah, selamatkan dirimu dan kami. Dan orang banyak juga berkata kepada dia, dia ini kan orang yang bilang bahwa dia akan merobohkan bait Allah dalam waktu 3 hari. Kalau engkau benar-benar anak Allah, selamatkan dirimu dan kami akan percaya kepadamu. Ini penghinaan terhadap kealahannya Tuhan. Apakah benar-benar dia itu anak Allah? Benarkah dia itu Kristus bisa menyelamatkan? Kalau dirinya sendiri dia tidak bisa tolong. Seringkali dalam pikiran kita, orang Kristen anak Tuhan yang setia tidak bisa menderita.
Tidak boleh sakit, tidak boleh kekurangan. Itu pendapat yang keliru, pendapat yang salah. Lalu ketika kita mengalami tantangan, kita mulai bertanya-tanya, kok kita udah setia? Saya udah melayani, saya udah lakukan ini, lakukan itu. Tapi kenapa masih ada begini? Mari hari ini kita belajar dari Yesus. Yesus bisa saja membuktikan hari itu dia turun dari salib, bisa. Tapi bukan itu tujuannya. Tujuannya dia harus menderita sampai akhir. Dan dia mati, dia bangkit dari kemenangan dan buktikan kepada dunia bahwa dia tidak kalah terhadap maut. Amin. Dia jalani penderitaan dengan penuh ketaatan. Dia lakukan itu. Mengosongkan dirinya, merendahkan dirinya dan taat sampai mati di kayu salib. Olokan hinaan bagi dia tidak mempan. Dia tetap maju bersama-sama dengan Kristus. Dan penderitaan yang terakhir, dia merasakan ditinggal oleh Bapaknya. Dia katakan, Eli, Eli lama sabachthani. Ya Allahku, di manakah engkau? Mengapa engkau meninggalkan aku? Dalam penderitaan yang kita alami, terkadang kita merasa, Tuhan kok jauh dari saya. Tuhan kok gak dengar doa saya. Tuhan kok gak dekat dengan saya. Kita percaya di sana Tuhan ada bersama dengan kita. Allah sudah mengalami kesunyian, kesepian di sana. Dan dia sudah menebus kita. Pada pagi hari ini kembali semangatkan, kobarkan kembali pengorbanan Kristus, kasih Kristus, penderitaan Kristus dalam kehidupan kita. Dia mati, jangan biarkan pengorbanan kematiannya sia-sia dalam kehidupan kita. Tapi kita mau sadar bahwa ada kasih yang begitu besar dalam kehidupan kita. Penderitaan demi penderitaan dia lalui, memberikan contoh bagi kita. Kalau engkau menderita hari ini, Allah ada bersama dengan engkau. Mari kita akan bangkit berdiri. Bapak Ibu yang di rumah, kita akan merenungkan kasih dan kebaikan Tuhan. Kita mau naikkan satu pujian. Telah kulihat bukti kasih-Mu, terlalu besar pengorbananmu bagi kami. Sebelum masuk dalam perjamuan kudus, kita akan merenungkan karya Allah yang begitu besar di dalam kehidupan kita. Katakan, Bapa, kami telah melihat kasih-Mu yang begitu besar. Di hari Jumat Agung ini Tuhan, kami rindu agar kasih-Mu kembali kami kobarkan. Kami menyadari bahwa Engkau menebus kami bukan dengan barang yang fana, tapi dengan darah-Mu yang mahal. Kalau hari ini kami menderita, itu adalah panggilan Allah bagi kami. Allah mau kami ikut menderita bersama dengan Engkau. Haleluya, Yesus, haleluya. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah
Terima kasih buat kasih-Mu yang besar bagi kami. Di pagi hari yang indah ini Tuhan, kami merayakan kematian-Mu, dan kami tahu Engkau mau mati karena Engkau mengasihi kami. Engkau telah menebus kami dan Engkau telah memberikan teladan penderitaan bagi kami. Hari ini kami berdoa buat sidang jemaat-Mu yang sedang ada dalam masalah. Mereka yang sedang sakit, mari Engkau jamah dan pulihkan. Mereka yang sedang mungkin dalam penderitaan yang lain, masalah yang datang silih berganti dalam kehidupan mereka, biarlah mereka mengerti dan mereka percaya bahwa Yesus telah menanggung semua penderitaan mereka di kayu salib. Semua penyakit telah ditanggung oleh Tuhan, oleh bilur-bilurnya. Kami semua telah sembuh Bapa. Kami berdoa Bapa, biar yang semua di rumah boleh mengalami kuasa Jumat Agung, kuasa kematian Kristus pada pagi hari ini Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau siapkan hati kami pada pagi hari ini untuk masuk dalam perjamuan kudus Bapa. Akan kami ambil roti dan anggur, tubuh dan darah-Mu. Biarlah kami kembali dikuatkan oleh Engkau. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur buat firman-Mu, dan kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Haleluya Yesus, haleluya. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Kita langsung saja dengan sakramen perjamuan kudus. Iya, saya akan tunggu sejenak buat Bapak Ibu Saudara-saudara mempersiapkan sakramen perjamuan kudus. Saya tunggu sejenak buat Bapak Ibu Saudara-saudara yang mempersiapkan sakramen perjamuan kudus. Ya, saya rasa sudah siap semua. Menyampaikan pesan dari Tuhan, yaitu dari firman Tuhan di 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 23 sampai dengan ayat 26. Pada waktu itu Tuhan Yesus berkumpul bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu adalah Paskah terakhir. Yesus mengambil roti. Yesus berkata, "Inilah tubuhku yang aku pecah-pecahkan bagi kamu. Apabila kamu memakannya, menjadi satu peringatan akan aku." Lalu Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Yesus juga mengambil cawan. Yesus berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang sudah kumeteraikan oleh darahku. Apabila kamu meminumnya, juga menjadi satu peringatan akan aku." Dan biarlah Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pada waktu kita memakan roti, meminum cawan atau anggur, maka kita senantiasa memberitakan kematian Tuhan Yesus sampai Ia datang kembali. Oleh sebab itu, biarlah di Jumat Agung ini kita yakinin dan kita percaya bahwa kita semakin hari semakin dikuatkan iman kita semakin teguh, iman kita semakin kuat, iman kita semakin berdiri bersama-sama di dalam Kristus. Apapun keadaan kita, situasi dan kondisi yang menghimpit kita, tapi yakin kita percaya di Jumat Agung ini Yesus punya kuasa buat kita semua. Mari kita angkat satu pujian. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau layak ditinggikan. Haleluya. Bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu
Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Amin Tuhan. Kau Terima kasih menderita Bapa. Biarlah di Jumat Agung ini Tuhan kami yakin Bapa, ada kemenangan yang luar biasa. dengan darah-Mu. Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar, Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. tercurah untuk menebus. Tercurah untuk menebus hidupku. Haleluya, haleluya. Uraya mama rasela, raya mama rasela, raya mama rasela. Uraya mama rasela, raya mama rasela, raya mama rasela. Haleluya. Haleluya. Ya Aba, ya Bapa, ya Tuhanku, ya Allahku, biarlah di Jumat Agung ini Tuhan, kami merayakan tentang cinta kasih yang luar biasa yang tak terbatas. Dengan perjamuan ini Tuhan, kami yakin dan kami percaya ada kuasa di dalam darah anak domba Allah yang kudus. Yang sakit Engkau sembuhkan dalam nama Yesus, yang lemah iman Kau kuatkan dalam nama Yesus. Biarlah di pagi hari ini Tuhan, mujizat Allah terjadi bagi kami, bagi jemaat-Mu Tegalalur, bagi Tuhan orang-orang yang percaya, yang mendengarkan ibadah kami Bapa. Biarlah kasih karunia anugerah Allah. Mari Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita bersama-sama memakan roti ini dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau yang layak ditinggikan, Engkau yang layak diagungkan, Engkau yang layak dimuliakan. Kami bersyukur, begitu besar kasih-Mu, begitu besar rahmat-Mu, sehingga Engkau mengorbankan buat kami, menebus kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita bersama-sama meminum cawan ini dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Di sepanjang ibadah kami, dari awal sampai akhir Roh Kudus Engkau sudah melawat kami. Roh Kudus Engkau sudah bekerja, Roh Kudus Engkau berkarya atas ibadah kami. Sebentar kami juga akan mengakhiri ibadah kami. Roh Kudus pimpin kami selanjutnya.
Biarlah kasih karunia, anugerah Allah melimpah atas kami. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mengangkat kedua tangan kita karena kita menerima berkat daripada Allah. Biarlah kecintaan daripada Allah, kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus yang penuh kasih, serta persekutuan doa yaitu Roh Kudus yang selalu menyertai kita sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali dan menjemput kita di dalam kemuliaannya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Amin. Dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Yang diberkati mengatakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Jumat Agung. Haleluya. Amin.